Halamun siang Jesus paias ruhaku sai pabalik nasa tihas asa ias Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari memulai hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 18. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya, bagi orang-orang kudus. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Mata hati di sini dituliskan dalam doa dari Rasul Paulus. Agar mata hati jemaat di Efesus diterangi oleh Roh Kudus. Kalau mata hati kita tidak diterangi, maka kita akan kesulitan untuk mengenal karya Tuhan di dalam hidup kita. Seperti seseorang yang berada di dalam kegelapan. Ketika tidak ada cahaya, dia akan kesulitan untuk menemukan jalannya, untuk keluar dari keadaan yang gelap itu. Sehingga dibutuhkan suatu terang agar bisa dia berjalan, bisa melihat apa yang ada di hadapannya. Bagaimana jemaat di Efesus di dalam doa dari Rasul Paulus ini? Rasul Paulus mendoakan agar mata hati mereka dijadikan terang oleh Tuhan melalui Roh Kudus, agar mereka mengetahui akan pengharapan di dalam Tuhan. Pengertian yang lebih dalam, pengenalan yang lebih dalam lagi mengenai kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak hanya cukup saja menjadi orang Kristen, menyatakan saya orang Kristen, tetapi tidak mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Tetapi kita harus lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mendalami firman-Nya dengan melakukannya setiap hari. Dan kita membutuhkan Injil. Dan kita memerlukan kemurahan Tuhan untuk bisa diterangi hati kita ini, pikiran kita agar diterangi, sehingga dapat mengenal akan kuasa Tuhan, karya Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan, untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, untuk mengenal Dia lebih dalam lagi,
untuk menjadi berkat kepada orang lain. Kepada dunia ini dikatakan kita adalah terang dan garam dunia. Untuk bisa melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita ini. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Menyampaikan kemurahan Tuhan kepada setiap orang agar mereka memperoleh keselamatan. Hidup di dalam panggilan, terpanggil untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terpanggil untuk memberikan apa yang harus kita berikan, menolong orang lain. Terpanggil untuk lebih lagi mengenal kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat melihat apa yang ada di dunia ini, apa yang kita miliki ini, tidak lebih berharga daripada yang akan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kehidupan yang kekal, keselamatan melalui Yesus Kristus. Kasih-Nya yang begitu besar, lebih berharga dari apa yang ada di dunia ini. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sehingga dapat membedakan bahwa hal ini yang di dunia ini tidak menjadi andalan kita. Tujuan kita adalah kita harus mengejar atau mau bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Mari mengenal Tuhan lebih dalam. Di dalam setiap proses kehidupan kita. Sehingga kita dapat lebih lagi mengasihi Dia. Lebih mengenalnya. Lebih dapat bersaksi di dalam hidup kita di dunia ini. Sehingga kita tidak mudah digoyangkan karena kita sudah mengenal Dia lebih sungguh, lebih dalam di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita membutuhkan Injil. Kita membutuhkan kemurahan Tuhan. Kita harus merelakan, mengizinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Kita harus bersama-sama dengan orang yang percaya untuk mengenal kebaikannya, kemurahannya di dalam hidup kita ini. Minta kepada Tuhan agar Dia senantiasa menerangi pikiran kita, sehingga kita dapat menemukan ataupun melihat jalan Tuhan dan dapat berjalan di jalannya setiap saat. Agar kita ada di dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Tuhan, terangilah mata hati kami, agar kami semakin dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Melihat segala rancangan damai sejahtera-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah penderitaan pergumulan, kami dapat berdiri teguh, karena kami percaya bahwa di dalam Engkau selalu ada harapan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tetapi Engkau senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkati setiap kami. Biarlah mata kami, hati kami senantiasa tertuju kepadamu, sehingga ada damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami
Kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.